Serial She-Hulk episode 3 akhirnya dirilis dan saatnya bagi kami untuk menjelaskan kisahnya. Barangkali kalian bingung setelah menontonnya di layanan streaming Disney+. Video ini sudah dibuat dengan penyampaian yang sederhana sehingga kalian paham seperti apa kisah yang disuguhkan. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah penjelasan alur lengkap serial She-Hulk episode 3 yang berjudul Masyarakat Melawan Emil Blonsky. Seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Setelah melihat berita di televisi, Jennifer memutuskan pergi menemui Blonsky untuk menanyakan beberapa hal. Dia ingin penjelasan kenapa Blonsky kabur dari penjara secara diam-diam dan bahkan terekam kamera. Hal ini tentu sangat disayangkan karena bisa memberatkan upaya bebas bersyarat yang ditujukan kepadanya. Blonsky kemudian menjawab dia dipaksa keluar dari penjara oleh seseorang. Dan setelah dia selesai dengan orang itu, Blonsky memilih untuk kembali ke dalam penjara dengan sukarela, bukannya melarikan diri dan mengamankan diri dari hukuman yang dijalaninya. Saat Jennifer menanyakan siapa orang yang mampu membebaskan Blonsky dari penjara super ketat ini, pria itu kemudian menjawab pelakunya adalah seorang ahli sihir, sang Sorcerer Supreme, tidak lain dan tidak bukan adalah Wong. Sepulang dari penjara, Jennifer kemudian meminta rekan terdekatnya untuk mencari informasi seputar Wong. Setelah menjelajah internet, Nikki kemudian mendapatkan beberapa informasi yang sedang mereka cari. Wong adalah penjaga perpustakaan di Nepal, juga seorang Sorcerer Supreme yang tinggal di New York. Tidak pikir panjang, Jennifer kemudian memerintahkan Nikki untuk mencoba menghubungi Wong dan memintanya menuju kantor GLKNH. Kelak Wong akan dijadikan saksi karena dirinya adalah pelaku utama pelarian Emil Blonsky dari penjara yang mungkin menghalangi upaya bebas bersyaratnya. Nah, pada momen ini, Jennifer kembali memperlihatkan breaking the fourth wall miliknya dengan berkomunikasi kepada penonton. Dia mengatakan bahwa para penonton sudah tidak sabar dengan cameo dari sosok Wong. Namun Jennifer memastikan ini adalah serial yang mengisahkan dirinya sebagai She-Hulk, bukan serial yang memunculkan cameo di setiap episodenya. Kemudian, kabar seputar Jennifer Walters alias She-Hulk yang menjadi pengacara dalam kasus bebas bersyarat untuk Abomination menjadi ramai dan dibicarakan banyak masyarakat. Kabar ini kemudian trending di mana-mana dan menciptakan kontroversi. Seorang jaksa bernama Gideon Wilson bahkan mengaku sangat cemas mengetahui Abomination yang dulu dipenjarakannya sekarang hendak dibebaskan. Kabar ini tentu sampai ke telinga Jennifer, namun dia tidak mau memikirkannya. Selang beberapa saat, Holloway kemudian memanggilnya karena ingin membicarakan sesuatu. Saat menemui atasannya, Jennifer sedikit kaget mengetahui ada Dennis yang duduk di sana. Dennis meminta bantuan pengacara karena dia sedang menghadapi kasus yang berhubungan dengan superhero, bukan manusia biasa. Jennifer tentu dihadirkan kemari karena dia adalah wakil dari divisi Superhuman, sementara Dennis merasa tertekan karena sebelumnya sudah pernah bekerja sama dengan Jennifer dan dia selalu menjadi saingannya. Semula, Holloway menawarkan kasus ini kepada seorang wanita bernama Mallory Book, namun wanita itu menolak karena Dennis yang nafsuan menginginkannya untuk menjadi tunangannya. Sebagai ganti, Park kemudian menjadi pengacara Dennis dalam kasus ini. Holloway kemudian menjelaskan, Dennis baru saja ditipu oleh mantan pacarnya dan kasus ini cukup sensitif. Dennis mengajukan tuntutan agar uangnya bisa kembali. Dia sudah membelikan sejumlah perhiasan, tiket liburan ke Bali, dan melunasi cicilan mobil Volkswagen Passat dari mantan pacarnya. Dan alasan Dennis meminta bantuan dari GLKNH, ternyata mantan pacarnya itu adalah spesies peri cahaya dari New Asgard yang mampu meniru wujud siapapun atau istilah kerennya mampu melakukan shape-shifting. Dan peri itu mengambil wujud Megan Thee Stallion, penyanyi rapper terkenal yang sering memenangkan penghargaan Grammy. Mendengar hal itu, Jennifer langsung tertawa setelah melihat betapa mudahnya Dennis ditipu mantan pacarnya. Jika memang itu Megan asli, mana mungkin dia mau berpacaran dengan Dennis yang hanya seorang pengacara biasa, juga mau memakai mobil seperti yang dibelikannya. Nah, beberapa saat kemudian, muncullah Wong yang datang sesuai panggilan Nikki beberapa waktu lalu. Keduanya kemudian pergi dari ruangan dan Jennifer meminta Wong untuk menjelaskan semuanya. Wong mengatakan semua yang Blonsky katakan memang benar adanya.
Jadi, Wong membutuhkan lawan sepadan dalam upaya latihan selama menjadi Sorcerer Supreme yang baru. Dan Abomination menjadi pilihan yang tepat menurutnya. Dengan statusnya sebagai penyihir agung, Wong kemudian meminta Blonsky untuk dibebaskan dan tidak lagi dipenjara. Namun Jennifer menjelaskan dia hanya seorang pengacara. Perihal bebas atau tidak, semua berada di tangan Dewan Bebas Bersyarat. Untuk itu, Wong menawarkan cara licik agar Abomination bisa bebas. Wong bisa memindahkan para dewan menuju Mirror Dimension atau Shadow Dimension agar memudahkan dalam pembebasan Blonsky. Satu yang Wong tidak ingin lakukan adalah dia tidak mau menghapus ingatan para dewan karena itu tidak etis dan hasilnya malah berantakan. Dan kalimat ini seperti menyindir kejadian dalam No Way Home. Namun Jennifer mengatakan satu-satunya hal yang dibutuhkan adalah kehadiran Wong dalam acara persidangan bebas bersyarat dari Emil Blonsky. Diharapkan Wong akan menjadi saksi dan menjelaskan kenapa Abomination bisa melarikan diri dari penjara kepada para dewan bebas bersyarat. Sementara itu, kita kembali kepada Dennis dan juga Park. Park mulai menanyakan berapa nominal uang yang sudah Dennis keluarkan untuk mantan pacarnya. Semula, Dennis berbelit-belit, namun dia mengaku sudah menghabiskan uang sebesar 2,5 miliar untuk mantan yang menyerupai Megan Thee Stallion itu. Park kemudian segera menyusun kasus dan dia akan mengabari Dennis jika semuanya sudah siap. Keduanya kemudian berpamitan dan Dennis pergi meninggalkan ruangan. Park kemudian memulai pekerjaannya. Dia melihat video yang memperlihatkan seorang peri cahaya berbuat onar dan meniru Megan Thee Stallion. Namun tiba-tiba Dennis kembali masuk. Tidak ada angin dan tidak ada hujan, pria itu memutuskan membatalkan kasusnya. Park terlihat kaget dan terheran-heran dengan keputusan mendadak ini. Namun Dennis menjelaskan dia memberikan uang itu karena memang ingin, namun dia merasa malu jika sampai diketahui publik. Nah, saat Park mengangkat telepon dari seseorang, dia kemudian menyadari bahwa Dennis yang kembali masuk bukanlah pria yang sama. Dia ternyata adalah peri cahaya yang dimaksud dan dia langsung kabur begitu ketahuan dan ternyata dia berusaha menggagalkan kasus tuduhan penipuan yang ditujukan kepadanya. Selanjutnya, terlihat Jennifer yang kembali menuju penjara dengan tingkat keamanan super ketat. Dia disambut banyak wartawan namun langsung masuk dan tidak memperdulikannya. Wartawan itu bahkan mengabarkan berita hoax di mana Jennifer ditolak untuk bergabung bersama Avengers. Seperti biasa, media selalu membuat isu-isu miring guna menarik pemirsa. Jennifer kemudian menemui Blonsky dan memastikan bahwa dirinya sudah siap mengikuti persidangan. Blonsky sendiri mengaku sudah siap dan bahkan menghadirkan 7 soulmate-nya atau 7 belahan jiwanya yang sempat dibicarakan beberapa waktu lalu. Sidang akhirnya dimulai dan para dewan merasa Blonsky belum layak untuk kembali ke masyarakat, terlebih video yang baru-baru ini tayang dan viral. Jennifer kemudian menjawab dia memiliki saksi yang bisa menjelaskan kenapa Blonsky bisa melarikan diri dari penjara dan menyalahi hukuman yang harus diterima. Sayang, Wong tidak datang tepat waktu membuat Jennifer berpikir keras bagaimana untuk membela Blonsky di persidangan ini. Untuk itu, Jennifer mempersilahkan Blonsky agar memberikan argumen sebelum pendapat dari para saksi. Nah, menjawab pertanyaan dari Dewan Bebas Bersyarat, Blonsky mengaku sangat menyesal dan malu dengan apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Dia merasa bersalah terhadap orang-orang yang sudah menjadi korbannya. Dia juga merasa sudah direhabilitasi dan dengan dikurung di dalam penjara, dia berharap bisa melakukan penebusan dosa. Jennifer semakin meyakinkan dengan mengatakan bahwa pria di hadapan para dewan ini adalah pria yang sangat berbeda dari sebelumnya. Jennifer juga menambahkan, Blonsky memiliki sebidang tanah yang bisa ditinggali jika kelak dia dibebaskan, serta dia akan membangun properti meditasi yang sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkannya. Semua upayanya ini didukung 7 belahan jiwanya yang memberikan modal dan uang untuk Blonsky. Kemudian, Jennifer turut serta mendatangkan saksi-saksi lain yang merupakan pekerja di penjara ini, yang mungkin bisa meyakinkan para dewan bahwa Blonsky memang sudah berubah. Semua bercerita bahwa Blonsky merubah tatanan di penjara menjadi lebih baik. Dia mengajari narapidana yang buta huruf untuk membaca, mengamankan perpustakaan yang biasanya menjadi tempat berkelahi, dan mengajari membuat jamu daripada mengkonsumsi alkohol. Namun, semua saksi itu tidak menjawab tindakan Blonsky yang kabur dari penjara. Jennifer merasa cemas, namun beruntung Wong kemudian datang. Di sini, Wong kemudian memberikan saksi. Dia memang menjadi pelaku utama yang membebaskan Blonsky dari penjara. Namun yang perlu diketahui, Blonsky tidak mau lepas dari hukuman yang ditujukan kepadanya.
Semula, Wong menawarkan lokasi persembunyian yang aman untuk Blonsky di dalam kamar Taj. Namun dia menolak dan memilih kembali menuju penjara ini guna memenuhi kewajibannya. Jennifer kemudian terlihat sangat senang mendengar kesaksian dari Wong yang bisa meringankan Blonsky. Namun para dewan masih meragukan, mereka khawatir jika Blonsky adalah monster mengerikan yang akan berbuat brutal jika suatu saat dia berubah. Untuk membuktikannya, Blonsky kemudian berubah di depan para dewan dan petugas yang ada di sana. Semua ketakutan teringat dengan kengerian 15 tahun silam, namun ternyata Blonsky sudah dapat mengendalikan dirinya. Dia tetap menjadi Blonsky meskipun wujudnya abomination. Jennifer kemudian menenangkan para dewan dan dia memberikan argumen yang sangat meyakinkan, di mana setelah melihat perubahan wujud tersebut, Blonsky bisa saja kabur dari sana dan berbuat onar. Namun dia tidak melakukannya dan memilih untuk diam di dalam penjara. Ini membuktikan bahwa dia sudah berubah dan jika dibebaskan, Blonsky dirasa aman untuk hidup bersama masyarakat. Sidang kemudian disudahi dengan para dewan yang segera memutuskan pilihan apakah Blonsky boleh bebas atau tidak. Sementara Wong yang membantu napi melarikan diri tentu harus bertanggung jawab, tapi dia memilih pergi dengan tergesa-gesa, seakan memiliki permasalahan yang harus dihadapi. Jennifer kemudian keluar dari penjara dan dia disambut wartawan yang penasaran. Mereka bahkan mengatakan bahwa Jennifer mendapatkan kekuatannya dari serangan mafia, di mana hal ini merujuk pada kisah di dalam komiknya. Sementara itu di tempat lain, terlihat Dennis dibantu Park dalam kasus persidangan. Terlihat peri cahaya yang bernama Runa dibantu oleh pengacaranya. Menurutnya, Runa adalah peri keturunan seorang diplomat Asgard dan jelas dia kebal hukum, jadi kasus ini tidak bisa dilanjutkan. Namun hakim mengatakan di sini bukanlah New Asgard, jadi proses sidang akan tetap berlanjut. Park kemudian mulai membacakan tuntutan di mana Dennis sudah ditipu dengan Runa yang menyamar menjadi wanita lain dan sekarang Dennis menuntut kompensasi. Namun, pengacara wanita itu melawan dengan mengatakan bahwa pada dasarnya Dennis menyukai permainan peran. Dia sadar bahwa Runa adalah peri berubah wujud dan memintanya untuk berubah menjadi Megan Thee Stallion. Ini adalah tuduhan tidak benar yang diucapkan untuk melawan Dennis. Melihat perbedaan pendapat ini, hakim kemudian merasa tertarik dan mereka akan mengadakan sidang lanjutan. Anehnya, hakim kembali ke tempat dan memutuskan untuk membatalkan sidang ini. Ternyata itu adalah Runa yang kembali menyamar menjadi orang lain dan malah semakin menguntungkan bagi Dennis. Malam harinya, seperti biasa Jennifer menuju ke bar. Dia berbicara dengan Nikki dan berharap kasus Abomination segera selesai karena Jennifer sudah muak dengan berita-berita hoax yang dibuat media. Park kemudian datang dan bergabung. Setelah mengetahui Jennifer adalah rival dari Dennis saat bekerja dulu, Park kemudian mendapatkan ide dan mengajak Jennifer untuk menjadi saksi dalam kasus yang dibawanya. Kemudian pada hari berikutnya, Jennifer terlihat menjadi saksi dalam kasus Dennis. Dennis sendiri merasa ragu karena hubungan mereka sebagai rival. Dennis takut Jennifer bukannya membantu, malah semakin memojokkannya. Dengan menyentuh Alkitab, Jennifer kemudian bersumpah akan mengatakan hal yang benar tanpa sedikit pun yang ditutupi saat menjadi saksi. Park kemudian mulai menanyakan kepada Jennifer bagaimana sifat dari Dennis. Jadi, Jennifer kemudian mengatakan bahwa dia dan Dennis sudah bekerja dalam kantor yang sama untuk beberapa tahun. Dan mereka seringkali mengatasi kasus bersama-sama. Ini berarti Jennifer paham betul dengan sifat Dennis. Dalam hal asmara, Jennifer mengetahui bahwa Dennis adalah seorang pria yang egois, sombong, dan terlalu percaya diri. Dennis bahkan merasa dia adalah pria tertampan urutan ke-10 di kota New York. Dennis sendiri semula merasa keberatan dengan kesaksian itu, namun inilah kesaksian Jennifer yang ternyata sangat membantu. Jennifer kemudian menambahkan dengan sifat Dennis yang over pede dan merasa berhak mendapatkan apapun yang diinginkannya, dia merasa sudah mengencani bintang terkenal bernama Megan Thee Stallion asli karena delusi parah yang diidapnya. Menariknya, setelah mendengar pengakuan ini, hakim kemudian memutuskan bahwa kasus ini dimenangkan oleh Dennis dan dia berhak mendapatkan kembali uang yang semula diberikan kepada Runa. Sementara, Runa harus mengembalikan uang tersebut dan dipenjara 60 hari atas tindakannya yang meniru hakim beberapa waktu lalu. Dan ternyata, sosok Megan Thee Stallion yang asli turut serta menghadiri persidangan tersebut, membuat Dennis dan Park menjadi terkejut. Setelah itu, Jennifer kemudian kembali ke penjara untuk mengikuti pembacaan hasil keputusan sidang terhadap pembebasan Blonsky. Sesuai harapan, Blonsky akhirnya dibebaskan namun dengan syarat. Dirinya tidak boleh berubah kembali menjadi Abomination tanpa batas waktu.
Pelanggaran sekecil apapun akan mengembalikan Blonsky ke penjara, oleh karena itu dia harus memperhatikannya. Sementara Blonsky sendiri terlihat berterima kasih atas bantuan Jennifer. Setelah semuanya selesai, malam harinya Jennifer kemudian pulang. Namun di perjalanan, dia dihadang sejumlah orang dengan senjata khusus yang didapatkan setelah mereka mencuri dari pekerja bangunan di New Asgard. Namun gerombolan itu bukan lawan sepadan bagi Jennifer dan mereka dapat dengan mudah dikalahkan. Ternyata mereka adalah suruhan dari seseorang yang menginginkan sampel darah dari Jennifer, namun mereka tidak mendapatkannya. Jennifer kemudian merapikan barang-barang dan terlihat mulai menerima kondisinya sebagai She-Hulk. Pada hari berikutnya, terlihat Megan Thee Stallion yang asli menemui Jennifer. Dia membutuhkan bantuannya untuk sebuah kasus yang belum diketahui. Selesai tanda tangan kontrak, keduanya kemudian menari dan twerking, ditemani musik berjudul Body dari Megan Thee Stallion. Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial She-Hulk episode 3. Berapa nilai kalian untuk episode kali ini? Dan apakah kalian semakin penasaran dengan kelanjutannya? Silakan tulis dan ramaikan kolom komentar. Silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum. Dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.